Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya yang ke-212. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Ila qala al-waridu ya'ti min hadrati qahhar li ajli dhalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batili fayatmaghuhu fa idza huwa zahiq. Al-warid, laki-laki warid. Kemarin sudah dibahas tentang warid. Al-waridat. Al-waridat adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, yang tiba-tiba seorang hamba tersebut rindu kepada kebaikan dan benci kepada kemaksiatan. Dan makna waridat luas, sifatnya maknawi. Tiba-tiba saya ingin silaturahmi, tiba-tiba sudah sebut masalah waridat kemarin. Tiba-tiba saya mau tobat, nyeseli dosa, waridat. Nah, waridat ini adalah karena datangnya dari Allah, ya'ti min hadrati qahhar. Sebab waridat dari Allah. Sebab waridat itu harus memenuhi dua syarat ini, hakikat waridat. Kebaikan. Waridat itu adalah kebaikan yang Allah berikan dan Allah kehendaki ada pada hamba tersebut. Sehingga ada kebaikan yang kita sadari itu kebaikan. Dan kita pun mengerti kebaikan tersebut. Tapi jika Allah tidak menghendaki kebaikan itu terjadi kepada kita, maka kebaikan hanya di otak saja, dihafal sebagai ilmu kebaikan. Tapi tidak dirasakan itu sebagai sesuatu yang harus dirindu. Dan alangkah banyaknya orang semacam ini. Akan tetapi waridat itu adalah di samping seorang hamba menyadari itu sebuah kebaikan, dan Allah rindukan dan Allah mudahkan setelah itu. Waridat yang sesungguhnya. Dan ini unik, kadang orang berada dalam kubang kehinaan, tiba-tiba di pagi hari dia berubah, atau di malam hari berubah. Semula dia menikmati dengan pekerjaan yang haram, tiba-tiba ada penyesalan yang dalam di dalam hatinya, dan seterusnya. Kemarin saya sebut tentang bagaimana datangnya waridat. Dan kadang datangnya waridat terus Allah kirim, cuman kadang seorang hamba tidak peduli, maka waridat itu menjadi kecil-kecil dan hilang. Makanya kalau ada waridat, saya sebutkan, kalau ada kerinduan kebaikan yang Allah kirim ke hati kita, jangan ditunda, khawatir ditarik, hilang dan pergi. Kebaikan apapun, ingin silaturahmi, ingin sedekah, ingin Nah, disebutkan bahasanya warid itu dari Allah. Yang Allah itu qahhar. Qahhar itu satu sifat yang dinisbatkan kepada manusia, artinya diktator. Cuman makna ini tidak sedap kalau kita tempelkan kepada Allah. Allah diktator, karena sudah terlanjur menjadi sifat tidak baik bagi manusia. Akan tapi kita maknai qahhar adalah sifat. Qahhar adalah Allah adalah Al-Qahhar, zat yang maha, zat yang kehendaknya tidak ada yang menghalanginya. Itu zat yang kehendaknya tidak ada yang menghalanginya. Kita tidak menerjemahkan dengan kalimat diktator, sebab diktator itu kan sudah identik dengan kalimat sesuatu yang negatif, karena ini adalah sifat jelek bagaimana. Seperti takabur itu sendiri, kalau dinisbatkan kepada Allah, memang zat yang maha besar. Baik, karena waridat itu datangnya dari Allah, maka li ajli dzalika, maka dari itu qahhar itu kalau Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang menghalangi kehendaknya.
jika Allah sudah menghendaki adanya waridat dalam dirimu, maka tidak ada yang menghalanginya kecuali akan hancur. Apa sih yang menghalangi waridat? Kemarin disebutkan waridat kan nyampe ke hati. Di dalam hati itu kalau ada misalnya kotornya kedengkian, kotornya dendam, kotornya kekikiran, kotornya penyakit hati, maka kalau sudah waridat datang akan menghancurkannya. Pensyarah hikam menjelaskan dari sisi ini. Dari sisi bahwasanya menjelaskan waridat itu kalau sudah mengiktibas atau mengambil dari potongan ayat bahwasanya jika Allah telah memberikan bal naqdhifu bil haqqi, kebenaran yang Allah kirimkan, maka otomatis akan menghancurkan kebatilan. Dan setelah itu batil itu akan hilang. Begitu juga waridat kalau sudah dikirim oleh Allah, maka akan hilanglah kekotoran-kekotoran di dalam hati. Itu adalah yang biasa dihadirkan oleh pensyarah hikam, dan memang seperti itu. Cuman kita merenung, ini mulai dari kemarin kok mirip-mirip ini hikmah. Nah, ada makna. Ini sebetulnya kalau kita cermati semakin ke belakang itu bukan kita untuk bercerita waridat. Akan tapi ini rambu-rambu. Ente jangan sok ngaku punya waridat. Sudah jadi wali. Sekarang kan modelnya orang wali-wali. Saya terlintas orang ngaku-ngaku wali ini. Kalau memang di dalam dirimu ada waridat, kamu tahu enggak waridat? Gitu loh maksudnya gitu. Kalau Allah gitu. Waridat itu kalau sudah masuk ke hatimu, ente tidak ngedengki sama orang, ente tidak akan sombong begitu, ente tidak akan pelit begitu, ente. Gitu maksudnya. Ngaku sudah sampai makom wilayah, katanya sudah begini, setiap malam ketemu Nabi Muhammad. Wah, kalau diwalikan waridatnya nggak masuk ke hati. Temennya maju dalam dakwah dia dengki. Loh, mana waridat masuk ke ente? Hasudnya ustaz lah, hasadaka hasadul ulama, ustaz dengan ustaz saling dengki. Katanya ini ente punya waridat guru torekoh ente. Kenapa ente rebutan warisan sama adikmu tuh? Rebutan pondok bagian sebelah sama sebelah tuh. Waridat, mana waridat? Ini bukan Imam Batul ingin ngajak kita tentang waridat untuk ngetes. Kalau memang kan kemarin jangan sampai kita tuh tertipu. Ngaku-ngaku kita sudah punya waridat, sudah gitu. Oh, makom. Kalau waridat sejati yang sesungguhnya dari Allah itulah dari Qahar, dari zat yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Kalau betul maksudnya akan tumbuh kebaikan-kebaikan di dalam hati. Biarpun dia belum bisa melakukannya, tapi akan dirasakannya. Dimulai dari misalnya penyesalan. Kenapa aku menyesal aku pernah membenci dia. Aku pernah menyesal ada penyesalan itu. Biarpun dia belum sempat minta maaf, tapi sudah menghancurkan kedendam yang ada di dalam hatinya, benci yang ada di dalam hatinya. Akhirnya apa? Saya akan sedekah. Selama ini memang saya pelit, saya kikir. Sudah menghancurkan kebakhilan yang ada di dalam hatinya. Biarpun dia belum melakukannya. Tinggal babnya kembali bab sebelumnya. Waridat Allah akan kirim kepada seorang hamba. Kalau dia peduli dengan waridat, maka semakin gede dan akan betul-betul punya kekuatan untuk menghancurkan tadi. Tapi kalau waridat itu dibiarkan, dilupakan, maka akan mengecil, akan hilangkan begitu kembali pada sebelumnya. Nah ini. Jadi kalau kita cermati, mari kita koreksi diri. Sekarang model ada orang ngaku-ngaku sudah jadi wali-walian, wali di orang. Kasih Allah wali kan berarti sudah betul-betul dia mendapatkan waridat. Wali pelit, wali pendengki. Sama adiknya nggak tegur siapa gara-gara pondok adiknya lebih gede. Kita mulai dari sini dong kritiknya ini. Karena yang biasa urusan dengan wali-walian itu kan orang yang punya makom ilmu dia. Kalau petani ahli surga itu nggak ada mikir saya jadi wali-wali dikagumi orang, udah mikir gitu. Pedagang pengusaha kaya itu nggak pernah berpikir, dia nggak kebayang di dalam benaknya kalau tiba-tiba dikerumunin orang, cium tangan kiri kanan. Nah ini yang masuk
wilayah-wilayah toreko, wilayah dunia tasawuf, menjadikan tasawuf dan ilmu ini kendaraan untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya. Maka banyak perusak-perusak tasawuf. Kayaknya sufi, kayaknya, tapi ternyata dia adalah jauh dari makom tersebut. Ini yang pernah diisyaratkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang sifat-sifat seorang guru torekoh. Beliau menyebutkan di Syam ada orang yang mengatakan dia adalah sebagai guru torekoh, mursyid. Jadi murid saja nggak pantas, apalagi jadi mursyid. Ini karena memang banyak orang mengaku-ngaku. Dan kasus mengaku-ngaku ini memang ngaku setiap malam Senin ketemu Nabi Muhammad ngobrol. Wah, hebat banget ente ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung Nabi datang. Bikin sholawat langsung, sholawatnya jadi. Karena dia ngerti bahasa Arab. Langsung ini kok tidak ada yang baca. Ini. Wah, semalam aku ketemu Rasulullah. Ya Allah, benar Allah. Kita serahkan kepada Allah. Cuman ini loh untuk ngukur tuh ini. Kalau memang benar itu waridat, sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada hati seorang hamba tersebut, maka itu adalah kekuatan, karena waridat itu dari Allah Al-Qahhar akan menghancurkan penyakit-penyakit di dalam hati. Nah, mungkin ada tambahan yang tidak tahu apakah Ibn Athaillah kita lupa menyebut lagi atau tidak. Jadi gini, kalau sudah penyakit itu dibersihkan, apakah selamanya bersih? Tidak. Kita bukan Nabi. Sudah bersih di hari ini, cuman karena hati kita tidak jaga bisa saja kotor lagi. Maka di situ ada menjaga hati, babnya beda. Dan pintu hati cuma ada dua. Telinga kita yang bisa mendengar dan mata kita yang bisa melihat. Melihat apa kita? Dengar apa kita? Kalau seandainya orang lahir dalam keadaan tidak punya mata, tidak melihat, dan tidak punya telinga, tidak bisa dengar, tidak bisa dengar, maka nggak akan ada muncul kedengkian, kebencian, dendam dan seterusnya selamanya. Ayo coba. Dari mana muncul dengki, benci, dengki, kikir semuanya? Nah, karena pintu ini masih sering dibuka, maka kekotoran itu tentu akan masuk. Maka di situ ada bapelan lagi yang diajarkan oleh para sufi, menjaga pintu-pintu hati. Pastikan yang kau pandang adalah sesuatu yang bagus agar tidak menjadi kotoran di hatimu. Pastikan yang kau dengar adalah sesuatu yang baik supaya tidak mengotori hatimu. Ini babnya beda tentunya. Semoga Allah memilih kita sebagai hamba yang mendapatkan waridat yang sesungguhnya, sehingga bagi kita sangat mudah untuk melakukan kebaikan, sangat mudah menjauhi kemungkaran, sangat mudah menyesali dosa, sangat mudah kita untuk menjalin silaturahim dengan saudara, sangat mudah memerangi kedengkian, sangat mudah menghilangkan dendam di hati kita. Ada waridat yang sesungguhnya. Allah Maha Kasih dan Allah Maha Kuasa. Wallahu a'lam bissawab.